Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun. Para semua ceritakan perjalanan Paros tentang sama pertarungan Paros di alam kegaiban. Jadi orang-orang yang nyerang Pak Jokowi, yang bilangkan Pak Jokowi selama Pak Jokowi kemarin itu bertugas menjadi kepala negara atau presiden, yang menghina Pak Jokowi katanya Fir'aun, Raja Fir'aun. Yang menghina itu ya manusia dajjal lah. Jadi dipikir mereka itu Pak Ras itu orang nggak ngerti, bodoh. Jebakan istri, jebakan yang di kemaluan istrinya Pak Ras, yang tempatnya Wiwin Winarti, orang apa itu, orang Kendal itu ya. Apa katanya? Kawin enak ini, kawin hubungan badan enak, padahal dia sama istri Pak Ros yang di Kendal. Pak Ros pura-pura nggak ngerti, termasuk yang namanya Aryo. Mereka nggak ngerti kekuatan doa itu seperti apa. Perasaan mereka itu yang ngerti gaib Tuhan mereka. Udah jelas Satrio Binjing itu anak Allah, benar-benar. Jadi jebak orang itu ya harus di kemaluan perempuan ini tadi. Kalau jajalnya istri Pak Ros membodohi Pak Ros juga. Dia membodohi tapi suruh membuktikan dia enggak bisa. Katanya dia itu sama suaminya, sama mantan suaminya. Karena istri Pak Ros itu yang di apa sana itu dia nggak sadar kalau dia itu istrinya Pak Ros. Di mata Allah itu istrinya Pak Ros, gak di mata negara dia ada suaminya tapi udah bisa. Karena nikahnya itu sah di mata negara, di matanya umat manusia, tapi nggak sah di matanya Allah. Itu namanya nggak sah. Kalau nggak kontak sukma itu berarti nggak sah. Seperti itu. Makanya Pak Ros kan dapat. Berarti ini duri istri Pak Ros mati, pecah kalapitan. Kan gitu kan. Memang itu belum begitu kuat. Makanya ditambah 24 jam itu Pak Ros minta sama. Dajjal itu yang kalian cabut-cabut virus itu tadi atau sama, itulah yang mengobat itu, yang di raganya Hendro Yono Hardito Aryo kiai habaib dukun itu ya kayak. Jadi kodam penghancur alam vital itu mau coba-coba dipindahkan sama Pak Ros tapi enggak mau. Dipindahkan kan dua ya kan lagi nguantam perut dia akan sakit perut sendiri. Jadi jadi gaib Pak Ros ini tadi nggak bisa diobat. Jadi orang itu akan keselimut gaib, auranya nggak enak, jadi hidup segan mati tamu. Nanti kejadiannya seperti itu. Makanya umatnya Pak Ros nggak boleh nolong orang, jangan ikuti Pak Ros, nggak boleh. Kalau kalian sempat kalian nanti kena tembak gaib, kalian mau berlindung sama siapa? Yang berkhianat sama Pak Ros mandi tobat nggak keterima. Makanya
istri Pak Ros itu mau berusaha ingkar janji sama Pak Ros. Dia mau lari, tapi dia bingung. Saking banyaknya dajjal ini tadi, kemarin ribut sama Pak Ros. Memang Pak Ros pancing untuk biar ribut. Di dalam keributan tuh nampak kedok cara berpikirnya. Nah, dia nanti gimana kalau seandainya laki-laki ini nanti mati di atas perut mereka. Itu yang dibilang sama Pak Ros itu dajjal itu. Makanya di tanah Jawa itu maksiat dipuja-puja kayak mana. Udah jelas seluruh agama katanya beragam, pondok pesantren di tanah Jawa ribuan, di mana-mana ada pondok pesantren, tapi maksiat juga di mana-mana, bahkan masjid untuk mangkal kayak gitu, gila enggak? Manusia waras enggak orang Jawa ini, orang nikah 9 dihujat, laporkan polisi, maksiat perselingkuhan. Nah, sekarang pengikut Hajar pengen walaupun 10 orang pun sekalipun mari kita ratakan. Perempuan juga bisa kok mengunci perempuan yang kira-kira pakai jilbab itu, kalian kunci juga bisa hadapan sama Allah. Nah, bapak penentuannya nanti di situ. Kalau menghadang cuman penyakit stroke dan virus ini, kalian zikir bismillah, ya Allah sembuhkanlah penyakit yang di sekujur tubuh ini. Kalau ini perbuatan manusia, kembalikan ya Allah ke raga manusia, terlambat siapapun itu di mana pun. Baru zikirnya bismillah, sembuh. Gak perlu buat terakan, lengket langsung. Nah, ini serangan balik ini. Makanya istri Pak Ros ini pantau aja dari jauh, udah kayak mana dia itu caranya mau apa. Makanya tak bilang sama Pak Ros, orang Jawa hilang Jawa ya karena itu tadi. Nggak punya ITK, nggak punya etika. Kayak mana manusia nggak punya etika? Katanya manusia beragama. Kayak istri Pak Ros itu anaknya dipondokkan di pesantren, tapi kelakuannya seperti itu. Makanya kalau kalian bisa menghadang atau mengobati kayak penghancuran vital yang dipasang di kemaluan, istri Pak Ros itu dikasih 1000 juta. Karena gaib itu bukan semakin bisa kalian tolong, bisa kalian obat, bisa kalian angkat. Kayak mana cara mengobati kalian? Mau balikan sama siapa? Pak Ros, silakan kalau mau. Kalian sendiri yang itu. Karena Pak Ros bisa menghancurkan bukan hanya umat manusia, raga manusia, roh pun bisa hancur. Jangankan raga manusia atau jin, roh aja bisa hancur. Jadi roh itu juga bisa hancur. Jadi umatnya Pak Ros itu harus sadar kalian, orang-orang awam ini tadi harus sadar, jangan sampai tertipu. Karena kalian nanti punya tugas sendiri-sendiri. Udah tahu channelnya Pak Ros ini, Satrio Pikir Muhammad ini, Ros ini, kalian tahu sendiri-sendiri tugasnya. Karena ini senjata, cara membunuh umat manusia tanpa satu itu nipu. Cuman yang membunuh itu bukan kita, tapi Allah kita. Allah kita itu bumi sama Allah. Ibu bumi apa, tapi kita harus ngadu. Gak ngadu ya Allah diam aja. Kemarin sore Pak Ros kan ribut, sengaja Pak Ros pancing keributan. Wah, Pak
Rois keroyok anak-anak Honda itu, anak-anak Dajjal itu ngeroyok Pak Rois. Yang kalian buat, yang katanya buat virus ini. Nah itu caranya menghancurkan orang itu ya harus seperti itu. Makanya Pak Rois kan udah bilang kemarin, bendera perang udah dikibarkan, tinggal kalian musnahkan kejoliman, kejahatan itu tadi, musnahkan semua. Kalau punya istri itu dikunci kemana. Jadi nggak ada lagi nikah cerai agama anjing itu namanya nikah cerai, agama biadab itu. Kalau nikah ya udah nikah sampai mati. Makanya semua istri Pak Rois nggak ada yang jadi janda. Dia pergi dari Pak Rois berarti tugasnya apa, bunuh kaum laki-laki. Dia nggak balik sama Adam, ya biarkan dia yang gaul itu kontol karet. Kalau nggak karet ya biar timun apa terong. Bener nggak? Jadi bilang jelas sama Pak Rois, kaum laki-laki berbuat maksiat dosa-dosanya membunuh anak kandung sendiri yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Nah sekarang buktikanlah kalian orang Jawa, setanah Jawa, kalau kalian bisa ngobati. Pak Rois menghadap sama Allah, kalian panggil Allahmu, Pak Rois juga manggil Allah. Caranya manggil, ya Allah hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis Dajjal. Sekarang pun yang gauli istriku siapa minati kecuali aku. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekarang. Baru dikirnya Pak Rois menghadap sama Allah. Pak Rois, Allah Maha Pengasih 24 jam. Pak Rois buat video gini aja juga zikir terus, minta sama Allah. Nah manusia-manusia Dajjal ini yang jadi preman, jadi pura-pura jadi dukun, pura-pura jadi kayak mengobati, sekalian ngiduli. Nah disinilah kena jebaknya nanti dukun-dukun cabul, kiai cabul itu. Buatkan sama Pak Rois, hantamkan lagi, bom, langsung sekarat. Hidup segan mati tak mau. Nah, di sini makanya umatnya Pak Rois jangan sekali-kali kalian nolong orang. Karena dukun kiai ini tadi yang nolong orang-orang ini, ngobat-ngobati orang ini nanti, dia akan kena pukulan gaib. Karena kalau kita belajar ngaji dari diri kita sendiri, sedulur papat 5 pancar 6 raga 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat ini tadi 10 surga. Pancar ini sukma kita sendiri. Jadi pancar sukma kita sendiri ini tadilah yang berkuasa. Kalau seandainya kalian ngembus penyakit orang lain dengan bacaan Bismillah Allah Maha Pengasih, diangkat. Kalau kodamnya kecil terangkat. Kalian yang menanggung, mau kalian bawa kemana nih? Akhirnya kalian dikeroyok sama kodam atau kayak begitu. Celakalah kalian. Makanya dibilang sama Pak, perang dulu. Kalau nggak diperang dia jaga-jaga. Makanya Harjito semalam ngomong sama Pak, kalau kamu nggak bisa menolong umat, kamu mundur jadi jatuh. Kayak mana Pak Res menolong? Ini kan nolong Pak Res buat channel ini. Sementara sekarang ini umat manusia itu mau ditolong apa enggak? Bukan Pak Rois itu harus nyari umat manusia. Ya kalian yang harus datang sama saudara ini.
Kayak manusia Dajjal ini kemarin, yang dibunuh orang berapa banyak yang dibunuh semalam. Manusia Dajjal yang membunuh orang awam dibilang penyakit corona atau virus, ditanda tangani sama presiden. Presiden aja bisa ditipu. Serangan gaib itu bukan. Itulah dibilang Pak Gablok. Pak Gablok ini mau nyusup pada tubuh manusia. Itulah manusia yang suka-suka maksiat. Kayak istri Pak Rois yang namanya Siti Rahayu itu bisa pergi dari Pak Rois karena apa? Karena raganya itu dirasuk, dimasukkan jin atau iblis atau dajjal ini ke dalam tubuhnya dari jarak jauh. Yang royok itu ya dari orang-orang PKI. Dia kelompoknya harus itu. Mereka nyerang Pak Rois nggak sanggup, keluarga Pak Rois yang diserang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apanya gimana? Akhirnya membawa hikmah. Hikmahnya apa? Istri Pak Rois jadi tentara perang. Perangnya kayak mana? Musnahkah kaum laki-laki Dajjal yang suka berbuat maksiat. Karena yang jadi anak itu air mani. Yang lain sudah tahu, pasti nanti kena jebak lagi yang lain. Karena orang-orang amanah itu nanti dia akan sadar sendiri gimana cara menyelamatkan warganya, orang-orang sekelilingnya, dan musnahkan laki-laki Dajjal. Ini yang membuat kekacauan. Karena nggak laki-laki, nggak perempuan, kalau udah disusupi ini paling suka berbuat maksiat. Tapi umatnya Pak Rois yang mengikuti ajarannya Pak Rois, jangan sekali-sekali kalian tahu kalau kalian yang masang kayak penghancur. Seandainya mau kalian jebak keluarga orang itu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allah hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis yang gaul di titik-titik siapa namanya kecuali suaminya Al-Quran. Baru jikitnya bismillah tirakat 3 hari 3 malam langsung dead. Yang namanya iblis atau Dajjal ini tadi paling suka niduri istri orang. Kayak istri Pak Rois ini sekarang dikeroyok manusia Dajjal nggak open, makanya dia akan meninggalkan suaminya. Suaminya sendiri kok mampu akan dibunuhnya. Nah, istri Pak Rois yang di Jawa itu juga dia kalau mampu membunuh Pak Rois, boleh kan kena sendiri dia, biar dirasakan. Di saat dia sehat kayak mana, di saat dia sakit dia mau lari kemana, minta perlindungan sama siapa. Makanya semalam berapa hari dia nggak telepon Pak Rois. Pak Rois marah-marah. Begitu sakit baru telepon. Biarkan aja sama Pak Rois, biar dirasakan kayak mana rasanya orang sakit. Sehat dia lupa sama keluarganya, lupa sama suaminya. Begitu jatuh sakit, siapa yang menolongnya? Sementara manusia-manusia Dajjal ini selagi dia bisa gauli akan digaulinya. Setelah itu ditinggalnya, gak perlu diporoti uangnya. Jadi orang ini secaranya memoroti, nggak mau kerja. Makanya Dajjal atau iblis membantu umat manusia cari duit. Cara nyari duit bisa nyedot tenaga kita. Kalau orang pasang susu itu, orang yang awam itu tiba-tiba lemas. Kalau orang buka warung tuh tinggi-tinggian Dajjal, tinggi-tinggian dukun dan kiai untuk ilmu pelarisan.
Makanya istri Pak Rois itu sebelum ketemu sama Pak Rois dulu dibusukkan sama orang. Mungkin ya orang itu dendam sama istri Pak Rois. Karena dia udah nikmati barangnya, setelah jatuh miskin mungkin kan biasanya kayak gitu nih. Ditinggalkan, akhirnya laki-laki itu dendam cari dukun, antam, busukan. Ketemu sama Pak Rois, diobati Pak Rois. Begitu udah nikah, udah kontak Suma sama Pak Rois, udah nikah sama Pak Rois, dia udah sembuh, mulai lari lagi sama Pak Rois, hajar sekalian. Sebelum dia lari sama Pak Rois udah dibilang, mungkin pikir dia itu Pak Rois pura-pura masang kayak penghancuran, kejadian. Sekarang kejadian. Nah, mereka itu sekarang lagi anak-anak konda dajal-dajal ini lagi melindungi, mau berusaha mengobati sekalian gaul ini. Itulah nyaman di Jepang. Jadi orang laki-laki dajal ini tadi dia semakin tertantang kalau dibuat itu, penasaran. Makanya kaum laki-laki ini tadi kalau niduri istri orang senang. Makanya di mana agamamu? Katanya umat manusia ini beragama. Katanya berbuat maksiat itu dosa. Kenapa kok dipuja-puja? Kalian muncul sebagai Satria Pengit, kalian muncul sebagai Imam Mahdi, nggak bisa ngobati itu ya 11-12. Itulah yang namanya dajjal. Yang keluar-keluar mengaku Satria Pengit atau Imam Mahdi, yang dimunculkan oleh orang-orang spiritual setanah Jawa. Hadapkan aja kalau ada pengikut Pak Rois, hadapkan semua, tirakati bismillahirrahmanirrahim, aku yang mandi suci, aku minta supaya hancurkan otaknya, langsung otaknya jadi hancurkan, biar nggak sembarangan. Al-Fatihah baru zikirnya bismillah, 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 selama kalian tirakat. Begitu ketembak otaknya kayak mana rasanya. Makanya dia takut sama channelnya Satria Pengit Muhammad Rois. Yang nggak takut itu orang yang memiliki khodam. Kalau khodam sok mana sejatinya masih hidup, masih beraktivitas. Tapi kalau raganya udah keras beda aja nggak berani dia. Zikir bismillah nggak berani. Menghadap sama Allah itu nggak berani. Walaupun dia bisa nyebut bismillahirrahmanirrahim tapi nggak berani zikir bismillah. Itulah tipu dayanya. Selama ini dajjal manggung di tanah Jawa, yang Sabda Palem itu tadi nggak mau jadi Islam ke Arab-Araban ini tadi ya di situ. Ya umat manusia ini tadi Sabang Merauke ini ditipu sama tulisan Arab. Jadi orang-orang yang buat stroke sama virus ini tadi hanya tutur katanya aja yang baik, tapi perbuatannya melenceng, bisa kita jebak dari kemaluan perempuan itu. Kan Pak Rois kan udah bilang, udah tak kibarkan bendera perang, habis siapa musuhku. Jadi biar nggak ada lagi perselingkuhan lagi, biar nggak ada, tetap selamat kok, orang-orang awam nanti selamat. Coba kita lihat nanti ya, seiring perjalanan waktu. Seandainya istri Pak Rois itu hubungan badan, laki-laki itu langsung mati di atas perut, kayak mana reaksinya? Ini mau Pak Rois percepat, kalau bisa minggu ini apa bulan ini atau tahun ini udah betul-betul kejadian. Setelah ini baru yang lainnya, setelah ini baru yang lain, biar nggak ada lagi maksiat. Jangan tertipu sama kemanisan mulut.
Tadi ada juga yang nelpon Pak Rois, perempuan yang melawan Pak Rois itu. Pak Rois cara menobatkan umat manusia ini tadi mau diajari, mau ditambah, ya nggak bisa. Pak Rois kok satropinya kok mau diajari, nggak tahunya di dalam tubuhnya itu iblis. Padahal Pak Rois pura-pura tertipu. Oh, kamu leluhurnya ibu kita Kartini. Wah, baru keluar dia begitu dilawan sama Pak Rois. Baru keluar Dajjal atau iblisnya. Sama kayak yang di IKN itu. Demi Allah, demi Rasulullah, demi ini, demi itu. Rupanya makhluk lain. Sempat juga nyerang Pak Rois, jadinya kiai cabul, dukun cabul. Itulah orang-orang IKN. Ini kesalahannya Bunda Meli MC Maya karena selalu ngomongkan orang-orang spiritual. Kalau ngomongin satra pingin ya udah satra pingin. Kayak mana caranya satra pingin itu menyelamatkan umatnya. Jadi bukan satra pingin mendatangi umatnya, itu enggak. Ya, umatnya satra pingin lah datang sama satra pingin. Kayak mana caranya kalian selamatkan gitu. Nah, nggak percaya kita lihat. Kita lihat sama-sama ya. Muncul apa enggak satra pingin atau Imam Mahdi? Kalau dimunculkan sama orang Jawa, orang-orang spiritual setanah Jawa, oh ini loh satra pingin asli. Umatnya Pak Rois tinggal ngetes. Ada berapa banyak umatnya Pak Satra pingin Muhammad Rois? Hadapkan sama Allah. Kalian mandi suci tirakat hadapan sambil bayangkan wajah mereka. Kalau satra pingin Imam Mahdi juru selamat avatar ke budak material mampu, masih jebol kita hadapkan sama Allah, ya kayak mana menyelamatkan umatnya. Kalau di hadapan Allahnya aja dia hancur. Bukankah satra pingin ini Imam Mahdi ini tadi anak Allah? Kitab yang diimbanya satra pingin itu Gusti Allah, satra pingin dewa manusia. Harta amanah agama Islam yang berpedoman Trisula Weda, bahasa Indonesia Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Sedulur Papak 5 pancar 6 raka 7 sukma 8 leluhur 9 hari kiamat 10 surga. Gusti Allah, Rasulullah, satra pingin atau Imam Mahdi, satu jalur semua. Nggak jelas ini. Masih buta matamu, masih buta mata kasarmu, masih buta mata batinmu. Kita membunuh bukan berarti dosa. Dosanya apa? Kita nggak mau membunuh, kita yang dibunuh. Makanya caranya Dajjal membunuh ini tadi secara gaib. Diam-diam dia akan nyerang kita secara gaib. Gak mampu mereka menyerang gaib secara gaib, akan racun itu dimasukkan ke minuman kita. Jadi penangkal racun, segala racun itu tadi cuman air kelapa muda atau susu. Tawar semua itu. Berapa ribu gelas yang dimasukkan racun itu ke minuman Pak Rois, apa tuh ke makanan Pak Rois? Enggak juga mati Pak Rois. Balik kan sholat kena sendiri dia. Racun gaib itu. Makanya saudara kita Roy Giosi itu berniat nolong baik, tembak mati. Oga, bintang film yang namanya Oga, suka sedekah, tembak mati. Mau sampai kapan umat Jawa, orang Jawa seperti itu? Jadi spiritual macam apa yang kalian pelajari selama ini? Kok nggak bisa nuntaskan kejahatan, kejoliman?
Kalian menjerumuskan umat manusia seberapa banyak lagi? Memakan korban berapa banyak lagi? Sekarang yang mau dibunuh yang awam atau yang kerasupan? Makanya sang yang Nur Cahrani Nirwana itu kalian tes tembak gaib semua nggak apa-apa ya. Hadapkan sama Allah. Bunuh. Nggak ada nabi, segala nabi yang masukkan makhluk gaib ke tubuh umat manusia itu nggak ada ajaran. Kecuali ada orang kerasupan dari luhur, dari mana itu masuk nyusup, ada keperluan, setelah itu ditanggapi, dan itu baru dia keluar lagi, itu baru ada. Kita lihat film di filmnya Tuhan Yesus saja ada kan, nampak kan. Seandainya kalian nggak percaya sama Pak Roy, di situ aja nampak. Makanya umat Muslim di tanah Jawa itu sesat. Umat Muslim sekarang ini, agama Muslim itu membahayakan umat manusia tanpa disadari umat manusia itu. Makanya banyak kiai di tanah Jawa itu semakin tua bukan semakin senang, semakin tua semakin menderita. Banyak kiai yang malah penyakitan. Padahal dia sholat tiap hari. Apa katanya? Cobaan matamu bejat. Penyakit kok cobaan. Bajingan ke ajaran-ajaran orang Jawa. Itulah yang namanya akan menyesatkan umat manusia. Makanya umatnya Pak Rois kalau udah bersedia mandi taubat kumpul. Kalian Bunda Mas, makanya disuruh nyerang Bunda Maya si Maya Kada. Laki-laki yang mendekati Pak Roy apa Bunda Maya Kada mau kalian bunuh, mau kalian apa terserah. Kalau dia menghancurkan bundamu, Pak Roy tetap masang kayak penghancur arah vital di kemaluan bundamu. Karena terbukanya kerajaan langit, bisanya jadinya Imam Mahdi ini ya dari dia. Makanya kalau umatnya Pak Rois yang mendengar cerita channelnya Satapnya Muhammad Rois, kalian hanya berdiam diri selamanya. Makanya cepat atau lambat nanti kalian akan keselimut gaib, akan kena pukulan gaib atau kodam. Mandi tobat kalian nggak keterima, akhirnya kalian mati seluruh keturunan muslim. Karena nanti setelah habis manusia dajjal ini, umat manusia itu nanti akan perang secara ini tadi, sama-sama menghadap sama Allah. Yang hancur nanti yang nggak memiliki kerajaan langit itu akan hancur. Makanya sekarang polisi, tentara ini tadi banyak yang awam ini dilabui sama mereka. Dilabui, nanti ditipu. Jadi polisi awam ini tadi ditundukkan secara gaib. Kalau yang nggak kerasukan, makanya kejahatan kejoliman ini tadi dari Sabang sampai Merauke nggak bisa tuntas-tuntas. Masalah narkoba lagi nggak bisa diselesaikan. Akhirnya untuk bisnis lah sama oknum-oknum yang tak bertanggung jawab ini. Akhirnya main setoran, jadi memperkaya diri sendiri. Orang berpangkat bukan menolong masyarakatnya, malah untuk penghasilan kantongnya sendiri. Nah sekarang umatnya Pak Rois, kita nggak perlu mengadu sama polisi atau tentara lagi. Kita cukup mengadu sama Allah. Kalau kita ada apa-apa, hancurkan siapa yang mau kita hancur, pasti hancur. Bunuh siapa yang mau kita bunuh, pasti mati. Kalau kita menghadap sama Allah, karena Allah Maha Pengasih. Makanya orang kita Kristen itu nggak ada yang jadi danyang atau jin karena nggak ada yang zikir. Agama
Agama Buddha zikir, agama Hindu zikir, agama Muslim zikir. Tinggal zikirnya apa? Nah, ini yang berbahaya kalau diajarkan di media. Awas hati-hati, jangan mau diajarai umat manusia selain Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Karena ajarannya Satrio Piningit, Imam Mahdi masuk akal, masuk logika, walaupun gaib sekalipun. Bisa dicerna sama akal sehat, bisa dicerna sama hati suci, pikiran jernih. Kalau zikir hu Allah itu zikir memanggil roh jahat yang sudah ditenggelamkan di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi waktu saudara kita dulu waktu mau ditenggelamkan di lautan itu, dia mau nyebut Allahu Akbar, nggak sanggup, udah tenggelam duluan. Makanya Allahu langsung tenggelam. Ini yang sangat membahayakan umat manusia sedunia, terutama di Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi mau nggak mau, terima nggak terima, harus mangku bumi. Kayak mana? Kalian mau perang atau kalian semua yang akan dilenyapkan alam semesta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.